Oke, mungkin pakai feature branch, style atau git flow, workflow dan kawan-kawan. Nah itu macam-macam workflow-nya. Nah lalu mereka akan punya fitur yang completed. Nah yang jadi permasalahan adalah ketika fitur itu disatukan, bagaimana? Begitu juga test unitnya yang mengikuti fitur tersebut itu bagaimana itu diintegrasikan. Karena kalau teman-teman mengimplementasi yang namanya harness test atau regression test, maka sebenarnya itu yang mungkin akan jadi permasalahan ketika teman-teman melakukan git flow workflow atau feature branch, proses integrasinya seperti apa, perlahan-lahan itu seperti apa. Nah, problemnya apa sih? Yang jadi pertanyaan adalah kode itu selalu berubah, entah itu karena fitur berubah, karena adanya bug fixing, atau karena direfaktor untuk kebutuhan testing. Oke, ini yang kadang-kadang banyak orang bilang bahwa atau direfaktor untuk code quality-nya lebih bagus. Salah satunya adalah bisa saja maintainability-nya, bisa saja testability-nya, bisa saja modularnya ya. Jadi macam-macam lah ya untuk melakukan improvement dari code itu. Nah, lalu yang jadi permasalahan berikutnya adalah launch day atau kita memindahkan program atau software itu ke production itu kadang-kadang pekerjaan yang cukup menantang dan akhirnya banyak sekali effort yang harus kalian lakukan mungkin seminggu sebelum rilis atau apa itu yang benar-benar ngebleng gitu ya. Anda spend most of your time in your life ya, bukan on your. Itu berada di sekitaran itu. Jadi karena memang sangat berat. It takes a lot of times dan ketika kita bicara integrasi fitur baru, menggeser itu masuk ke production itu prone to error. Ya, bukan walaupun sudah lolos tes seringkali terjadi prone to error. Ada perubahan-perubahan integrasi yang bikin masalah atau ketidaksesuaian antara software dengan lingkungan staging atau malah lingkungan productions. Nah, kita bisa lihat makin hari makin waktu yang digunakan oleh seorang developer itu makin hari makin consuming makin tinggi gitu ya. Jadi karena memang software itu makin complicated dan hal yang harus diurus oleh sebuah software developer itu jadi makin banyak. Okay. Nah, yang kita harus lakukan adalah begini. Jadi more work for people itu sebenarnya induce more cost. Jadi kalau kamu bicara makin banyak waktunya, kadang-kadang malah eksponensial. Karena hitungannya kalau sudah lebih dari 8 jam, contohnya itu hitungannya overtime. Jadi bukan pakai normal salary tapi special salary. Nah, sedangkan kalau kita bicara komputer itu makin dipakai lama, makin cost efektif. Karena harganya sama, paling yang berbeda hanya listriknya. Nah, ini yang menjadi peculiarity yang menarik, akhirnya bagaimana kita mengoffload kerjaan-kerjaan orang itu, kita push semuanya ke komputer. Nah ini di awal dari yang namanya CI/CD. Nah, though mereka hanya membantu hal yang kecil, tapi kita bisa bilang bahwa kalau hal itu adalah hal yang remeh-temeh ya, minimal kita nggak perlu worry dengan hal yang remeh-temeh. Nah pendekatan yang dilakukan adalah ya sudah, bagaimana proses integrasi itu dilakukan secara terus-menerus atau continuous integration. Bagaimana yang namanya build dan test execution itu dilakukan hampir setiap kali. Dan bagaimana kalau kita mau melakukan code analysis tool, nah itu dilakukan oleh mesin. Jadi bukan oleh orang atau dieksekusi orang hanya melihat hasilnya, lolos atau tidak. Tapi semua running dan kawan-kawan itu jangan dibebani kognitif maupun effort mereka untuk menjalankan. Jadi kita tahunya adalah ya sudah ini kode udah beres, kita submit, ya sudah nanti ada test report, nanti ada code analysis report, ada build report. Nah itu biasanya digabung jadi satu job atau pipeline di dalam, kalau kita bicara CI/CD secara konsep yaitu ditaruh di pipeline-nya CI/CD. Nah untuk proyek Anda bisa menggunakan CI server yang ada di GitLab, tapi untuk build servernya dan kawan-kawannya, saya sarankan kan kalian berlima, salah satu dari kalian yang sudah punya kupon itu run lah yang namanya build server workernya, supaya proses buildnya cepat dan nanti kalian bisa mengeksekusi banyak hal di pipeline Anda.
Salah satunya adalah automated testing dan code analysis. Ini yang saya butuhkan untuk kalian running. Oke. Nah, ketika kita bicara CI/CD, apa sih perbedaan CI itu? CD yang delivery dan CD yang deployment. Nah, ini kita ambil ada banyak definisi dan agak kadang-kadang commingling satu dengan yang lain yang nggak clear ya, kita ambil dari Martin Fowler dan dari Red Hat. Oke. Jadi kalau kita bicara continuous integration itu adalah sebuah automated process ya untuk developer yang dilakukan setiap kali ada perubahan kode. Oke. Perubahan kode itu entah benar-benar new code atau kode yang di merge atau bug fixing atau refactor fixing, nggak peduli. Pokoknya ada automated process. Prosesnya ngapain? Nah, kebanyakan yang dilakukan adalah prosesnya adalah nge-build, nge-test sama nge-merge. Nge-merge itu ngeran sebagai sebuah satu kesatuan. Ya kalau kita bicara kan kadang-kadang di merge dulu baru di build terus di test. Ya bisa ya. Tergantung nanti kita bicara tesnya integration testing atau unit testing. Kalau unit testing biasanya bisa jadi nggak perlu di build secara kesisteman. Anda bisa langsung exact gitu kalau unit testing. Nah, tapi kita bicara ada 3 aktivitas di sana. Lalu kita bisa bilang bahwa continuous delivery itu adalah sebenarnya mirip. Oke, memang biasanya nggak mungkin Anda menerapkan yang namanya continuous delivery tanpa melakukan yang namanya continuous integrations. Oke, nah di continuous delivery itu tidak cuma hanya kode itu disatukan dan dites, dianalisis ya, tapi kode itu divalidate sehingga bisa siap untuk dideploy. Biasanya mereka ada di dalam sebuah repositori yang sentralistik dan mereka bisa di-share dan bisa digunakan oleh satu dengan yang lain di dalam sebuah repositori. Nah, tapi memang repositorinya bukan source code repositori seperti itu, tapi model-model kayak Nexus. Jadi bentuknya sudah build gitu ya. Yang biasanya nanti kalau kalian, nah ini biasanya nanti dipakai sama package manager. Jadi kalau kalian pakai Gradle ya berarti dipakai sama Gradle. Kalau kalian pakai Maven itu Nexus gitu ya biasanya, ya itu dipakai sama Nexus. Atau kalau kalian pakai Python berarti kamu nanti pakainya pip, atau kalau Node.js pakainya npm. Tapi local npm biasanya. Jadi ketika di build itu sudah siap untuk continuous delivery, itu sudah siap ya, can then be deployed. Berarti belum di deploy, hanya ready untuk dideploy. Oke. Nah, continuous deployment sebenarnya next step lagi. Jadi setelah di build dan sudah siap ini yang namanya binary-nya, yang namanya package-nya itu, continuous deployment itu adalah automatic release dari developer changes ke repository sehingga masuk ke dalam production, sehingga bisa dikonsum sama customer. Nah, ini memang butuh keberanian karena Anda bisa bayangkan ada sebuah push dari developer langsung muncul di user tanpa ada sebuah manual decision yang harus menyatakan oke, deploy. Nah, memang tidak semua aplikasi itu cocok untuk continuous deployment, tapi saya pikir bahwa semua sistem harusnya cocok buat continuous delivery. Oke, jadi kalau continuous delivery itu sudah siap untuk dideploy, belum terdeploy ya. Nanti deploymentnya gimana itu butuh pipeline yang lain lagi. Nah, ketika kita bicara CI server itu biasanya bisa dari continuous integration sampai continuous deployment. Tapi memang tergantung dari problem domain Anda, tergantung dari organisasi Anda, resiko Anda, dan macam-macam lah. Baik technical maupun non-technical gitu ya. Mau sampai mana sebuah proses continuous XX ini akan dilakukan. Oke. Sampai saat ini ada pertanyaan dari perbedaan ketiga benda ini? Atau semuanya sudah bisa melihat perbedaannya dengan jelas? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terlebih dahulu rekan-rekan? Udah jelas perbedaan yang kalian bisa rasakan lah. Oke, ada pertanyaan? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Terdengar, Pak. Oke. Aman ya?
perbedaan dari ketiga benda ini. Nah, mungkin saya mau nanya dulu, siapa yang sudah sampai pernah melakukan ya continuous deployment? Ya ada. Oke, kalau continuous delivery sampai di build, sudah selesai build-nya. Dia sudah ready biasanya untuk di-deploy. Entah Anda nge-deploy-nya pakai Docker atau pakai containerization kayak atau malah pure hanya sekedar script copy ya, kayak Maven install gitu. Yang continuous delivery sudah ada yang sempat sampai continuous delivery nggak? Oke, Deka. Kasusnya apa nih, Dek? Aku nge-build ini, Pak. Angular. Oke. Terus? Pakai reponya di GitOps sih kalau di sana. Terus nanti pakai Maven di build, terus di copy ke server lokal hasil buildnya. Loh, berarti sudah sampai deploy? Oh, kalau mesin lokal berarti termasuk production lokal gitu, Pak? Oke. Ya. Saya pikir lokal itu lokal production. Oke. Lokal itu maksudnya ya mesin development kamu kan ya? Iya, mesin development. Oke. Itu belum. Benar, itu continuous delivery. Selain itu, ada yang lain pernah mencoba sampai continuous delivery? Baru sampai situ sih, Pak. Oke. Yang lain, yang sampai continuous integration, selain Deka tentunya pasti harus ada itu. Ada yang pernah melakukan entah proyek kuliah atau proyek beneran sampai continuous integration? Ada yang sempat melakukan, teman-teman? Halo. Oke. Kalau memang tidak ada, ya wes. Continuous integration. Ihsan nggak pernah, San? Atau Tommy? Nggak pernah, Pak. Soalnya saya kalau di kantor kan tinggal pakai, nggak ngembangin sendiri. Tapi di kantor kamu sampai continuous deployment? Atau cuma sampai integration saja? Atau sampai deployment? Oke, jadi klik langsung ke deploy. Iya. Di production. Oke. Kalau yang lain, kalau yang pernah pakai deh. Kalau nggak ada yang nge-develop, oke. Yang pernah pakai. Nanda atau Nanin atau Labib? Hasna? Kalau saya dulu pernah pakainya cuma sampai CI-nya saja, Pak. CI-nya saja. Sampai CI-nya saja ya. Iya. Tapi bukan kamu yang bikin pipeline ya? Bukan, Pak. Kamu tinggal pakai. Oke. Iya. Labib? Tidak, Pak. Dulu waktu debugging live coding malah, Pak, lebih parah. Bukan live. Oke. Production coding bukan live coding. Ya itu deh. Ya. Jadi yang apa yang diproduksi itu langsung di coding. Oke, siap. Pakai FTP. Itu Braveheart. Hasna? Atau Gabriel? Hasna, Gabriel? Saya belum pernah sih, Pak. Hasna? Belum, Pak. Oke. Enggak, karena kan kamu pernah cerita Scrum-nya rada dalam kan, siapa tahu Anda pernah pakai sampai. Oke, mungkin saya mau nanya dulu deh, Ihsan sama Nanda tadi kan pernah pakai nih. Kira-kira hal buruk apa yang pernah terjadi di Anda gara-gara CI atau gara-gara CD? Sebetulnya kalau saya nggak ngalamin hal buruk sih, soalnya kan emang cuma ngedeploy doang. Terus emang ada pas di CI-nya itu dia bisa nge-cancel commit kan kalau ada masalah, jadi nggak pernah sampai production-nya meledak sih. Oke, jadi belum pernah hal buruk terjadi di Anda, tapi kalau terjadi di tim Anda pernah nggak? Kayaknya enggak juga sih, Pak. Soalnya kan mereka ada staging kan, jadi semua masalahnya biasanya selesai di staging sih, nggak masuk sampai production. Loh, di staging itu dilakukan sama orang atau sama? Enggak, jadi workflow-nya dari development yang udah stabil,
Itu dimasukin ke staging, terus yang di staging nanti tes sama QA, terus nanti setelah udah dites QA baru ke production, tapi di setiap itu selalu ada CI-nya kan, jadi kalau sampai meledak sih enggak, paling pernah ada bug yang lepas saja ke production, tapi kalau sampai jadi buruk gitu enggak sih. Oh, kalau bug lolos kan pasti ya, karena kan QA itu kan pasti nggak punya coverage 100%. Iya. Oke. Tapi selalu nggak pernah gagal build atau error pada waktu startup ya. Oh, kalau itu pernah sih, pas hari pertama saya intern, saya nge-push terus di revert balik gitu sama botnya. Itu sampai masuk production? Enggak, itu masih di develop. Oke, masih di development. Oke. Nah itu Tapi ya. ya sakit hati aja gitu Pak, saya baru nge-push di hari pertama, langsung di revert. Sakit hati enggak lah, mungkin malu lah ya. Oke, Nanda, hal buruknya apa yang pernah terjadi ke Anda atau ke tim Anda? Kalau saya dulu kan itu waktu PPL S1 dulu ya Pak, kan udah setup CI, tapi kalau saya tidak mengalami kendala seperti itu sih Pak. Cuman mungkin dulu saat tim di kelompok saya dulu Pak Link cuman ada kendala saat ini kok nggak bisa jalan, kenapa ternyata runnernya ada masalah gitu. Oke. Runnernya ya. Nanti kamu runner tuh kamu sarankan ngeran sendiri aja deh. Biar enggak lambat banget soalnya kalau runnernya di runner. Oke. Jadi ya. Justru CI/CD pipeline-nya yang nggak jalan dengan baik. Nah itu juga ngeselin juga sih sebenarnya. Oke. Kalau Deka, hal buruk apa yang pernah terjadi di kamu atau di tim Anda? Dulu sih yang sering banget kejadian tuh si storage Jenkins-nya Pak ngebengkak. Jadi Terus? kan banyak project itu kan. Terus kita kan commit, deploy sama nge-build gitu. Nah dulu tuh nggak dikasih batas gitu si history build-nya tuh. Jadi kan banyak banget tuh. Nah sampai sempat mesinnya mati terus. History dari build dari Jenkins-nya ya? Iya Jenkins-nya Pak, si workspace-nya. Oke. Nah habis itu baru dibatasin deh. Jadi cuma ada dua history gitu. Nah dari situ udah aman sih, nggak pernah kejadian lagi. Ya itu mirip dengan Anda ya. Jadi CI servernya yang bermasalah, entah itu di CI servernya atau di runnernya ya. Kalau di Jenkins runnernya ada di dalamnya. Jadi memang kalau kita bicara harusnya malahan nggak perlu di Jenkins itu, ya itu kayaknya Jenkins dikasih 2 versi gitu per pipeline kayaknya oke lah. Supaya kalau nanti gagal bisa rollback dengan mudah ya. Tapi harusnya kamu punya satu repository yang tadi saya bilang, artifact repository yang kamu taruh luar. Jadi setelah sukses build, itu langsung di push ke satu titik, terus habis itu dikasih tag. Nanti lulus tes ya dikasih tag lagi seperti itu. Supaya ya itu tadi, nggak di keep di dalam Jenkins gitu. Nanti pada waktu kamu mau ngedeploy sebenarnya kalau kita pakai kayak Gradle atau pakai Docker Files gitu ya, atau kayak pakai Puppet atau Ansible, nah itu tinggal di fetch aja dari repository itu. Oke. Jadi Jenkins atau CI server itu ya hanya untuk nge-build dan melakukan otomasi lah. Tapi ya itu tadi untuk nge-host storage dan kawan-kawan itu enggak dilakukan. Oke. Nah mungkin sudah kebayang belum sih kayak gimana sih CI/CD teh? Ntar saya lagi mau coba cari pipeline yang banyak dan agak gagal gitu. Jadi kelihatan apa berdarah-darahnya. Ntar ya, saya coba cari. Harusnya ada contohnya sih. Ini mau tanya aja Pak, sebenarnya pipeline itu apa sih? Istilah pipeline itu artinya apa sih? Oke. Ya itu salah saya yang tidak menjelaskan. Oke, ntar. Ntar ya Mas ya. Saya lagi cari
Cari apa? Cari pipeline, nyebelin. Nah, ini ini istilah yang ada di GitLab ya. Jadi saya is very heavy on using GitLab. Jadi pipeline itu adalah ini sebenarnya. Jadi sesuatu yang dieksekusi sama nanti di sini tuh ada gitu ya, nge-build-nya berhasil enggak, ngedeploy-nya berhasil enggak, kalau ada testing maka testingnya berhasil enggak, kalau dia masukin testing itu sebagai stages di sini. Nah, ini kan kita lihat history execution-nya. Nah, ini adalah yang saya nyebut pipeline. Sebenarnya bukan saya. Git nyebut pipeline itu adalah ini. Oke. Nah, bentar, bukan di sini. Apa sih terakhir ini? Nah, ini mungkin lebih lengkapnya ini. Nah, Anda kan punya banyak pipeline nih. Ini kan bergantung versi berapa yang Anda mau lakukan ya. Nah, ini kan pipeline-nya bisa lihat nih. Ini ada build, ada deploy. Ini ada yang deploy-nya di cancel. Oke. Nah, ini kita nyebutnya pipeline nih, Mas. Kalau kamu mau ngedit pipeline-nya di gimana ya kamu tentukan saja nih. Mau sampai mana nih pipeline-nya. Oke. Nah, pipeline itu nanti dieksekusi sama sebuah job. Nah, ini kalau kamu punya runner, nah ini jobnya nanti didaftarkan sebagai yang eksekusi job tersebut. Atau kamu punya schedule ya, mau jam berapa nge-build baru, kayak contohnya kalau di open source project ada yang aturannya adalah nightly build. Pokoknya begitu jam 12 dia nge-build untuk hasil yang kemarin. Nah, itu dilakukannya sama schedule ini. Oke. Jadi pipeline itu ada yang berdasarkan dari commit, gitu ya, triggernya ada yang bisa pakai webhooks, ada yang pakai schedule. Nah, ini apa yang dieksekusi oleh job tersebut yaitu pipeline yang kamu definisikan. Oke. Kebayang? Labib? Terbayang, Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara pipeline ya kurang lebihnya tadi yang saya sampaikan. Oke. Nah, memang menggunakan CI/CD itu menarik ya karena sebenarnya kamu punya suatu proses gitu ya. Kenapa kok disebut pipeline ya? Ya karena itu kan lakukan ini lalu ini. Jadi bukan kayak bisnis proses yang rumit gitu ya, tapi hanya staging gitu. Dan kamu punya certain degree of transparent. Jadi ini sudah sampai mana? Siapa yang sering nge-break, siapa yang nge-commit terus nge-break build atau nge-break testing atau nge-break deploy. Tergantung kan ya. Seperti itu. Malah biasanya ada yang cuma hanya ngedeploy, ada yang sampai ngedeploy terus melakukan self test. Oke. Jadi sebenarnya si CI servernya itu manggil sebuah endpoint, nah itu untuk menentukan yang tadi saya deploy itu jalan benar enggak, seperti itu. Karena kan yang paling nyebelin itu kan kalau ada fitur besar baru masuk, terus ternyata dia nggak punya akses right untuk ini. Tabel yang baru belum di-granting. Ini tabelnya berubah. Nah, kayak gitu-gitulah. Configuration sebenarnya yang jadi permasalahan. Makanya tadi kalau kamu punya staging server itu menarik karena harusnya nanti babak belurnya itu ada di staging. Sehingga nanti pada waktu di production hal itu nggak terjadi. Oke, tapi tergantung ya. Kalau ada orang, kalau gaya catur itu akan dipisahkan tuh pipeline untuk development sama pipeline untuk rilis itu dua pipeline yang berbeda. Jadi pipeline-nya simple aja. Ini ada pipeline build sama pipeline deploy gitu ya. Nah, nanti masing-masing pipeline itu akan nge-listen di branch tertentu gitu ya. Jadi kalau kamu nge-commit develop, di develop atau nge-merge develop ya berarti yang jalan adalah pipeline development. Itu cuman sampai ke staging server itu. Kalau kamu pipeline yang kamu merge itu adalah di release gitu ya, atau di master, nah itu akan nyampe itu ke production. Pipeline-nya berbeda. Oke. Nah, ini modelisasi ini bergantung dari alat yang kamu pakai ya. Karena ada kayak Jenkins agak sedikit berbeda sama GitLab CI ya, gitu ya. Travis CI juga punya gaya yang berbeda. Nah, itu kamu harus paham experience seperti apa sih yang kamu harapkan gitu ya. Dan ini akhirnya kamu bisa punya visibility untuk monitoring mana pipeline yang broken, mana commit yang broken gitu ya. Sehingga dalam setiap saat kamu akan selalu punya sistem yang ready untuk di-deploy dan jalan gitu ya. Terlepas dia fiturnya selengkap apa, tapi yang jelas jalan. Nah, continuous integration itu
sebenarnya ada buku dari Martin Fowler terkait dengan continuous delivery. Dia mendefinisikan adalah bagaimana ya Teams itu melakukan integrate dari kerjaannya secara often, secara frequent, at least a daily gitu ya. Jadi setiap hari kalian tuh melakukan integration. Jadi kebanyakan dulu orang melakukan integration itu adalah big bang integration. Jadi pokoknya didecompose gitu ya. Kayak kalian lah ya. Scrum 2 minggu, 3 hari terakhir itu dipakai untuk integration. Sebenarnya hal ini nih oke gitu loh ya, tapi bahaya kalau kalian itu di akhir project karena bisa saja komponennya itu sudah komponen besar-besar gitu. Nah, idenya adalah kita pakai automated build yang melakukan integrasi secara rutin dan dia akan melakukan testing untuk ngetes ada enggak permasalahan error di dalam integration. Makanya biasanya di dalam continuous integration itu ada unit testing, oke, ada integration testing. Di unit testing kenapa tetap ada? Bukannya unit testing itu harus dilakukan sama developer ya in case developernya jorok. Oke, sebenarnya kalau kalian bisa meyakinkan bahwa seluruh developer akan run unit testing sebelum masuk ke repository, kamu nggak perlu melakukan automated unit testing di dalam continuous integration pipeline kamu. Tetapi most of the case itu it is not the case, alright? Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kita bicara terkait dengan continuous integration itu apa saja ya? Several times a day dan selalu menggunakan automated test dengan sebuah build sequence ya di dalam sebuah pipeline itu tadi seperti itu. Apa sih untungnya kita punya yang namanya continuous integration? Pertama adalah early bug detection. Jadi begitu kamu commit, kamu dapat feedback. Kamu introduce new bug or not. Kamu membuat build itu fail atau tidak. Sehingga itu tidak lalu kita bicara bahwa ya nanti pada waktu di production itu baru ketahuan. Oke. Nah, di satu sisi itu memberikan developer quick feedback ya. Karena kamu bisa jadi banyak orang yang malas ngompil karena ngompil itu waktunya lama. Jadi kalau kita bicara Android aja, Android APK gitu ya, kamu bikin APK itu relatif lama itu. Jadi banyak orang yang terpaksa, malas lah saya ngompil. Nah kalau seperti ini kan sebenarnya kamu melakukan unit testing, habis itu kamu push aja kodenya. Nanti kamu akan dapat feedback dari runnernya GitLab untuk menyatakan bahwa aplikasi itu sukses dibangun atau tidak. Oke. Nah, this also benefit the QA teams ya. Karena apa? Dia punya aplikasi yang more stable, more error free sehingga kerjaan dia itu nggak riwuh dengan low hanging fruit. Nah ini yang menarik dari automated testing. Kenapa kok CI/CD itu setelah automated testing, setelah debugging ya? Karena itu skill-skill standar yang harus kamu pakai di sini. Nah itu adalah sesuatu yang kita sebut automated testing itu adalah low hanging fruit. Jadi hal-hal yang mediocre, hal-hal yang repetitif itu bikin aja skripnya nanti dites. Sehingga yang namanya QA, yang namanya developer itu merasakan manfaatnya again and again. Harapannya adalah ketika itu terdeteksi secara dini, ya, kita bicara bahwa akhirnya bug itu makin terminated di dalam proses development. Oke, jadi jumlah bug yang terdeteksi itu jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Karena apa? Ya dari awal kamu terpaksa harus menulis tes dalam bentuk kode. Kenapa? Ya karena supaya mau masuk ke dalam pipeline-nya CI/CD. Karena sudah di dalam kode, ya sudah kenapa nggak saya run aja dulu tes saya sebelum saya submit kode itu ke repository. Jadi sebenarnya itu tidak direct gitu ya, tapi ada konsekuensi logis karena kamu sudah mewajibkan kamu untuk membuat yang namanya test case dalam bentuk kode program. Lalu ini menarik ya, akhirnya karena itu jumlahnya sedikit, resikonya jadi rendah gitu ya, dan yang menariknya lagi adalah bug itu bukan diketahui di akhir, tapi dilakukan sedini mungkin. Karena itu tadi setiap perubahan dari perangkat lunak akan dites dengan test case yang sama. Sehingga berfungsi sebagai regression test. Kemarin kita belajar berfungsi sebagai regression test. Apa regression test itu? Memastikan bahwa ini sesuai dengan scope, memasukkan punya yang namanya correct behavior. Kalau salah behaviornya, ya akan error. Berarti programnya yang salah, belum tentu ya. Bisa saja dulu nggak boleh begini, lalu ada change request bisa begitu. Jadi yang jelas something wrong. Entah programnya yang salah atau test case-nya yang salah. Tapi yang jelas adalah
Yang namanya regression testing itu mendeteksi regresi ini oke atau tidak. Condition integration memaksa Anda untuk membuat proses ini automated dan transparan. Oke. Maksudnya transparan yaitu semua orang tahu semua. Dan nggak ada istilahnya sangat menyebalkan kalau ketika kita bicara organisasi terus kita bicara, waduh saya nggak bisa ngerilis versi baru. Lu udah di bug fix-nya sudah terjadi nggak? Sudah. Ya sudah kalau gitu kita rilis versi baru. Saya nggak bisa ngompalnya. Saya nggak tahu cara ngompalnya gimana. Jadi saya sudah submit perbaikan, sudah saya commit ke dalam repository, tapi saya nggak bisa nge-build. Therefore, kita nggak bisa nge-deliver. Karena apa? Proses nge-build itu nggak transparan. Nah, kalau kita pakai CI/CD, karena ini program yang harus melakukan, mesin yang harus melakukan, everything must be explicit. Everything will be written and it will be redo by the system as a automated process. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Harapannya juga kita bicara cost efektif ya prosesnya, karena low bug terus early, akhirnya kayak itu tadi manual testingnya jadi lebih sedikit karena tesnya itu menjadi automated, jadi akhirnya clarity dari sistem itu jadi makin, karena itu tadi untuk membuat sebuah test case yang bagus kalian harus paham sistem. Nah, ini yang menjadi apa? Kalau kita bicara loh kan memang mahal untuk nulis test case. Ya, tapi kita bicara bahwa kalau itu di run sama 12 orang dan itu menghemat, let's say kita bicara, loh kalau nggak pakai test script itu butuh berapa lama? 30 menit untuk ngetes. Kalau pakai test script 5 menit. Artinya itu menghemat 20 menit, 25 menit untuk satu run. Nah, kalau itu di run sama kalian 3 kali, nah itu sebenarnya kan sudah hampir 1,5 jam yang kalian hemat dalam satu harinya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar bahwa nurunin 5 menit ya, atau nurunin 20 menit. Let's say kita bicara nurunin 5 menit. Terus kalian eksekusi itu 4 kali aja. Berarti setiap harinya gitu ya. Kalian itu sudah menghemat 20 menit. Nah, kalau yang melakukan test case itu adalah 30 orang. Ya mudah. Sehari itu kan 20 dikali 20 menit, 600 menit. 10 jam itu. 10 jam man hour. Nah, ini sebenarnya meng-create productivity. Ada angkanya. Lalu yang paling penting menurut saya, yang namanya integrasi itu menjadi sesuatu yang less scary. CI/CD itu menjadi enforcer. Karena apa? Ini dilakukan terus-menerus. Kita bisa build matrix. Jadi pada waktu kalian ngitung testing, kamu bisa bilang pakai Clover contohnya, kita ngitung code coverage-nya berapa. Kalau kalian bikin kode seenak kalian, terus habis itu gagal, broken, itu akan cerita, akan diteriakin, ini masalah, kamu nggak bisa lanjut. Oke. Nah, gimana sih awalnya yang namanya CI itu ada? Jadi di dalam proses waterfall itu kan setelah unit testing, setelah selesai kode unit testing ada proses integration. Dan ini biasanya ada di ujung sebelum benar-benar produk itu dideploy dan dilakukan delivery. Artinya adalah itu kamu sudah selesai bangun komponen, baru kamu tes. Dan kadang-kadang tesnya sih mudah, integrasinya sih mudah, tapi ngebenerinnya kalau ada konsekuensi kesalahan definisi, kesalahan interface, dan kawan-kawan, it will take months. Dan ini akan jadi painful, karena bisa saja harus ngeredo beberapa komponen atau ngerefactor beberapa komponen yang sudah keburu di-deliver. Nah, lalu kita muncul adalah gimana caranya ada yang namanya extreme programming yaitu tadi, ya udah, atau TDD juga itu salah satu anunya adalah sebenarnya itu agile movement ya. Kita mencoba menyatakan bahwa yang namanya kode itu selalu direview, selalu dites setiap saat, diintegrasiin setiap saat, dan kalau bisa dilakukan secara otomatis dan continuous. Nah, itu awal dari lahirnya continuous integration. Jadi kita bikin server yang tugasnya adalah nge-exec script untuk tes, untuk build, dan untuk nge-deploy. Kalau kita bicara continuous delivery sampai deployment kan seperti itu. Nah, ada beberapa prinsip yang teman-teman harus junjung di dalam ini. Jadi
environment itu harus menjadi dasar dari sebuah sistem itu menjadi stable. Maksud environment itu apa sih? Nih, kita punya dev, test, staging, prod. Contoh established by environment. Nah, artinya ada hal-hal yang boleh dilakukan di dev, tidak boleh dilakukan di test, staging. Dan ada hal yang hanya boleh diujikan di dalam staging, tidak boleh di dalam test. Supaya kita bisa memastikan bahwa software yang kita deliver itu benar-benar stable. Karena yang paling nyebelin dari ngedeploy software itu adalah ketika ngedeploy itu kita bisa habis waktu 2 jam 3 jam untuk memastikan akses kontrol, memastikan package-nya sudah terinstall semua, punya permission yang tepat atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi most of the case itu kamu habis waktu untuk configuration. Nah, tapi kalau kamu bikin ini adalah sebagai continuous integration ini dilakukan again and again and again, maka sebenarnya proses ini dilakukan berkali-kali. Sehingga kalau yang pertama kamu salah, kamu kan akan nulis program sehingga benar. Ya sudah, kalau sudah benar ya benar terus gitu. Jadi kesalahan itu tidak berulang karena sudah tertulis, sudah terdokumentasikan dalam bentuk kode. Ini yang menarik dari continuous integration. Lalu kita bicara ada yang namanya code repository. Configuration repository, dan caranya adalah kalian di dalam repository itu kalian commit often dan kalian akan build hasil commit itu very often. Jadi nggak nunggu orang, pokoknya setiap orang commit di build bermasalah nggak. Kalau bermasalah dikirimin email. Ini loh build, ini loh commitan baru kamu itu membuat jar-nya nggak bisa jadi atau APK-nya nggak keluar. Lalu harus ada cara untuk kalian melakukan yang namanya self test. Tadi saya bilang automated testing itu jadi prinsip berikutnya. Jadi, dan yang terakhir adalah setiap build itu harusnya disimpan supaya kalian punya arsip. Untuk apa? Kalau ada masalah kalian bisa rollback ke versi tersebut. Tidak perlu harus ngecek out lagi dari versi berapanya Git, habis itu di build accordingly. Enggak. Dan memang biasanya tidak disimpan di dalam CI, tapi disimpan di dalam artefak repository kayak Nexus. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan dulu? Mau bertanya Pak. Silahkan. Terkait tadi server stage itu maksudnya gimana ya Pak? Staging ini biasanya production like server. Kalau testing itu biasanya lebih dekat ke development. Kalau staging itu lebih dekat ke production. Jadi sistem testing, acceptance testing itu dilakukannya di staging biasanya. Oh jadi secara environment dia sama kayak production gitu ya? Ya atau berapa persennya dari production ya. Sehingga kamu kalau bilang bahwa ini lambat, kamu bisa ngitung secara ekstrapolasi kira-kira nanti di production akan lambat enggak. Oke Pak. Oke. Kalau tester, ya orang QA itu biasanya kerjanya di testing sama di staging ya. Tergantung, kalau testing biasanya dipakai untuk functional testing. Kalau staging itu nanti untuk capacity planning dan kawan-kawan yang performance type of testing. Clear, Deka? Clear Pak. Nah ini kan continuous testing. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau bisa semuanya. Mainly integration testing sama unit testing. Mainly ya. Tapi kalau bisa semuanya. Nah CI prosesnya gimana sih ini? Simple sebenarnya. Kalian punya developer gitu ya. Nanti ada orang yang tiba-tiba commit ya. Check in changes gitu ya. Terus nanti server control itu akan di fetch sama CI server datanya. Oke. Dia akan build, dites, sukses atau gagal akan kirim notifikasi ke manajer developer ini. Jadi transparan. Oke. Dan memang biasanya kalau kita bicara di GitHub itu ya, atau di GitLab itu bisa di-link ke Rocket atau Mesos. Jadi kalau nanti ada orang nge-commit ya atau ke Telegram. Jadi kamu akan dapat notification. Ini loh, ada branch baru di commit dan sukses. Atau kita bicara, test case-nya selesai dalam waktu sekian menit. Jadi prosesnya jadi rigid, oke. Tapi in the same time juga proses ini jadi visible buat semua orang. Supaya apa? Supaya orang encouraging. Wih, ternyata Nanda udah berhasil ngomit dan lolos build nih.
Oke, ya sudah, aku harus hati-hati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kamu bicara, mau ngawur mau bener, itu ada orang yang ngeliatin atau ada program yang ngeliatin sehingga dia bisa memberikan feedback apakah komitan saya ini benar atau salah. Kamu bisa bayangkan kalau kamu kerja terus kamu yakin bahwa nggak ada yang ngeliatin hasil, pasti kamu akan kerja seenak-enakmu. Nah, ini contoh yang biasa dilakukan di continuous integration process. Oke. Simpelnya biasanya gimana sih kalian nge-push kode, asumsinya adalah sudah di-build, dan dites locally. Habis itu server akan melakukan yang namanya static analysis, pre-deployment testing, jadi ini unit testing gitu ya, jadi testing sebelum lalu kalian packaging, habis itu post deployment testing. Nah, testing di sini, deploy di sini itu biasanya kalau nggak ke testing environment, ke staging environment, bukan deployment langsung ke production ya, kalau kita bicara. Jadi kalau kita bicara selesai ngompal terus di copy filenya ke development, itu sebenarnya bukan continuous deployment. Oke, itu hanya continuous integration. Oke. Karena apa ya? Masih belum bisa dikonsum sama orang. Oke, sama user kalian ya. Apa yang harus dilakukan dalam ya standar ya, kalian nge-push itu apa? After local build, kamu cek lagi, kamu merge kopinya, kalau nggak ada konflik kamu resolve, kalau nggak gitu kamu commit, nanti habis itu akan nge-kick in yang namanya CI pipeline, tergantung ya. Kalau kamu di development atau ya itu tadi di develop, maka pipeline-nya yang jalan ini. Kalau merge request saya ke master atau ke release, maka yang jalan adalah pipeline yang berbeda. Oke. Nah nih, committing code itu kadang-kadang nge-trigger yang namanya CI pipeline dan biasanya diawali dengan static code analysis. Ya, jadi mencek kodenya oke atau enggak tanpa harus mengeksekusinya. Habis itu di server yang dilakukan pertama kali adalah static code analysis. Kemarin kita bisa ilustrasiin ada yang SonarQube lah atau Linter kah, atau di Java itu ada yang namanya apa? Find bugs, atau di PHP itu ada BMD, ya, base modifier detection seperti itu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah kode itu kayak diplototin tapi sama mesin ini. Habis gitu ya, kamu melakukan tes tanpa ngedeploy program itu ke server. Nah, ini yang saya bilang tadi, unit testing. Jadi itu di check out saja kodenya, habis itu bisa dites. Jadi Jenkins server itu nge-check out kodenya seseorang, habis itu dites. Oke. Memastikan apa? Ya udah, memastikan bahwa semua fungsionality jalan, nggak ada yang break. Lalu habis gitu kamu package ya, kamu masukkan ke dalam test environment. Mau staging, mau tes, terserah, nanti tergantung dari tipe tes yang kamu mau lakukan. Dan ini semua harus dilakukan secara automated. Dan kamu lakukan tes sekarang di testing environment. Hasil deployannya, ya post deployment. Tadi, hasil deploymentnya CI server. Oke. Nah, kalau lolos dari fase ini sebenarnya adalah sinyal yang bagus untuk menyatakan bahwa program kamu tuh oke lah. Oke. Nah, memang ketika kita bicara next-nya biasanya gimana? Oke, selain di deploy ke testing, gitu ya. Selain di deploy untuk testing, itu bisa saja mereka melakukan ini langsung di copy ke servernya, di deploy ke servernya, atau di push ke artifact repository. Nah, kalau sampai di push ke artifact repository itu disebut continuous delivery karena akhirnya kamu punya sesuatu yang ready untuk di-deploy. Kalau kamu push sampai bisa terdeploy, maka kamu menyebutnya adalah continuous deployment. Tergantung kamu berhentinya di mana. Oke, jadi CI itu berhenti sampai sini. Nah, kalau mau nyampe sini itu continuous delivery, kalau nyampe sini berarti kamu continuous deployment. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, bentar, istirahat 2 menit ya, saya ambil air.
Baik, ada pertanyaan rekan-rekan? Pak, mau tanya Pak. Misalnya kita udah nge-setup lingkungan yang udah ada CI-nya nih Pak. Habis itu ada perubahan di satu fitur. Nah, untuk developer yang ngerjain itu harus ngubah kode fiturnya dan unit testing, integration testingnya atau bagaimana Pak? Oke, jadi pertanyaan saya, kalau ada perubahan pasti ngubah kode ya? Benar ya? Tapi pertanyaannya kan perubahan itu ada yang membutuhkan penyesuaian dari test case-nya, ada yang tidak perlu melakukan ya, mungkin karena input outputnya sama, maka sebenarnya nggak perlu melakukan. Nah itu bergantung dari tipe perubahannya. Tapi kalaupun ternyata perlu, ya maka harus diubah juga sampai situ. Ya kayak anu lah istilahnya change request kan akhirnya jadinya. Oke. Berarti nggak dilakuin sama satu developer yang sama nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, itu kan kayak change request saja. Oke. Ya tapi memang enaknya dilakukan oleh developer yang sama karena nggak ada cognitive burden untuk memahami kode orang kan ya. Benar nggak? Oh iya. Belum lagi kalau contohnya saya yang ngoding gitu ya, terus habis itu saya lagi busy, terus Scrum Master atau Project Manajernya, Tom lu benerin dong kode Yudis. Nah kamu mungkin kan ada rasa, aduh nggak enak benerin Nah itu juga ada office politik ya yang kamu harus juga pahami gitu ya. Karena kan ada kadang-kadang itu di tim itu ada programmer yang senior, sebenarnya bukan karena senior atau enggak ya, tapi karena sebenarnya orangnya terbuka enggak, orang lain menganggap dia terbuka atau enggak, itu yang penting. Karena bisa saja setelah kamu benerin, aku langsung jadi gimana, resein Tommy, ngapain sih benerin kode gua gitu, kan ada ya. Gitu. Oke Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Kita moving sekarang ke continuous delivery. Nah ini maju lagi sedikit. Jadi Anda selalu punya ada always in a state that it could be put into production. Jadi kalian siap mendeploy ini ya ke production. Jadi are continuous running a deployment pipeline ini in the state of to be delivered ya, belum delivered ya. Kalau sudah delivered itu nanti continuous deployment. Walaupun sekali lagi ada beberapa literatur yang menyebutkan continuous delivery dan deployment itu sama. Oke. Ada yang menyebutkan continuous. Makanya selalu kalau kita ngajarin ya udahlah CI/CD lah. Pokoknya itu satu pipeline itu lah sampai deploy. Kamu mau berhenti di mana silahkan kamu tentukan. Oke. Nah sebenarnya alasannya kenapa ya itu sebenarnya ngefollow ngelanjutin dari CI saja. Karena akhirnya sesuatu yang lolos CI itu belum tentu lolos CD delivery ya. Belum tentu siap untuk deliver. Karena ya itu tadi ketika di-build secara besar nggak jalan. Oke. Nah, ini yang kita bicara sering sekali terjadi, oke. Nah, tujuan utama dari continuous delivery itu kamu akan selalu punya code base yang ready untuk di-deploy ke production. Jadi kalau tadi itu tujuannya adalah supaya punya code base yang selalu terintegrasi dan tested, ini enggak. Sampai siap untuk di-deploy ke production. Apa itu? Ya bisa saja ya. Memastikan konfigurasinya benar, semua perbaikan itu sudah di-apply, semua new feature itu sudah masuk, dan lain sebagainya. Oke. Dan memang biasanya orang sebelum moving ke continuous delivery, mereka pasti sudah, moving ke continuous deployment, mereka harusnya sudah sekian waktu di continuous delivery. Karena mereka ya itu tadi, sudah tinggal klik aja lah, klik to install lah. Oke, kalau sudah pakai klik to install-nya itu adalah automatic, maka sudah jadi continuous deployment. Apa sih manfaatnya continuous delivery itu? Pertama, nge-reduce resiko karena apa? Kalau kita dengan memiliki ini CD itu kamu selalu punya deployable code itu ya. Sehingga kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung ngedeploy langsung tanpa harus nge-build. Dan selalu sudah ada hal yang siap untuk di-build. Oke.
Nah ini yang menarik sebenarnya, karena kalau kamu bicara ada bug terus habis itu di deploy ulang terus habis itu mulai dari integration, ya pipeline-nya jadi panjang. Lalu high quality applications, karena apa? Ya pasti CI-nya sudah beres. Oke. Tapi sekarang mulai kamu melakukan dalam bentuk software package yang di-deliver. Sehingga security testing, performance testing, yang kita bicarain sistem testing itu bisa dilakukan lebih komprehensif. Oke. Ya, itu yang menarik sebenarnya. Reduce cost. Kenapa kok reduce cost? Sama kurang lebihnya dengan alasan yang di CI. Ya karena ini prosesnya nge-build ini adalah proses yang again and again and again, sehingga kamu selalu secara sistem kamu itu sistemnya sudah punya cara untuk nge-build. Jadi nggak bergantung sama orang. Kalau saya sakit ya kamu tetap bisa nge-build. Ada fitur baru, ada bug baru, kamu beresin, kamu bisa nge-build. Karena banyak sistem ya yang bisa nge-build itu cuma satu orang, maintainernya. Nah ini bahaya. Karena kalau dianya bermasalah, ya sakit atau apa, ya rilis itu akan terhambat. Terus karena ini, kenapa kok disebut reduce cost? Karena ini berlakukan hal yang berlaku berulang-ulang. Akhirnya kamu terbiasa. Akhirnya yang namanya nge-build ya itu nyiapin artifact di dalam repository itu bukan hal yang luar biasa. Nah ini happier team, happier product. Kenapa kok bisa seperti ini? Continuous delivery make ya release itu painless. Jadi ngerilis software baru itu painless. Oke, jadi enggak kalau kita bicara besok rilis baru nih, wah sededekan enggak. Karena ya sudah, kita tahu bahwa kalau kita klik button ini selalu ada yang siap untuk di-deploy. Sudah tested, siap untuk di-deploy. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya, tidak terlalu senang continuous deployment, tapi saya biasanya stop di continuous delivery. Walaupun mungkin itu dilakukan, tapi saya nggak mau. Karena tetap harus ada yang tanggung jawab untuk melototin in case continuous deployment-nya gagal atau tidak sesuai harapan kita. Jadi kamu bisa bayangkan kalau nanti ternyata gagal gitu, yang mau disalahkan siapa? Ya kalau tadi kasusnya siapa Ihsan itu, ya harusnya kamu nggak perlu, karena itu cuma sampai berhenti di testing ya, San. Habis itu di revert ya komitmu. Iya, kalau kasus saya sih kan masih di branch development, jadi di revert. Nah, kalaupun sampai masuk ke production ya itu yang salah ya yang nulis test case. Kenapa nggak thorough sehingga bug seperti itu masih tetap muncul sampai ke production. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Karena ada share responsibility untuk itu. Nah, tapi dengan cara kamu punya continuous delivery sebenarnya itu kan jadi share responsibility ya. Kamu tahu ini apa yang dilakukan terhadap kode kamu. Dan melakukannya adalah secara konsisten ya. Kalau kita bicara program, hari ini kita execute, besok kita execute, lusa kita execute, ya itu konsisten. Kalaupun hasilnya berbeda, ya itu karena datanya memang berbeda. Tapi tidak pernah ada ceritanya, oh si A-nya lagi kecapean nih. Jadi nggak terlalu teliti, nggak kan ya. Seperti itu. Nah, workflow-nya gimana sih untuk continuous delivery? Biasanya orang melakukan pull, tested branch-nya, habis itu di-build, ya, habis itu ditaruh di dalam sebuah repository. Nah, nanti akan ada click to deploy icon atau click to deploy script lah artinya. Jadi artifact yang sudah di-build itu siap di dalam repository dan siap untuk di-deploy dengan cara single click. Kalau kita bicara kenapa kok nggak langsung di-deploy? Nanti ada alasannya itu. Sebenarnya bukan hanya langsung nge-deploy itu hal yang gampang ya. Tapi karena kalian punya fitur itu, kalian harus punya beberapa contingency plan in case deployment-nya gagal. In case hasil deployment-nya nggak sesuai dengan yang Anda harapkan. Itu. Jadi sebenarnya bukan click to deploy. Oh kan tinggal deploy, gampang kan click to deploy. Iya gampang, tapi konsekuensi kamu punya automated deploy itu banyak. Itu alasannya, alasan saya contohnya. Kenapa saya tidak terlalu keen atau tidak terlalu suka untuk menggunakan continuous deployment. Jadi kalau saya bilang kok yang ngeklik adalah contohnya Tommy gitu ya, ternyata salah kan saya bisa negur Tommy tetap. Nah kalau itu pakai CI server ya saya mau negur siapa? Oke. Ya walaupun Pak kan negur kita ini kan share responsibility iya, tapi kan kamu yang ngeklik ya. Minimal kamu lah harus ditegur kan. Apa yang harus jadi checklist di dalam continuous delivery? Pertama, ketika kamu mau melakukan yang namanya change, nge-submit yang namanya changing,
kamu harus memastikan bahwa benda ini bisa di-build di tempat kamu. Nah, memang kadang-kadang ada orang bicara, nggak tempat saya yang nge-build, tapi saya punya branch per orang. Jadi setiap orang itu punya branch dan punya runner yang jalan untuk nge-build. Sehingga apa? Ya sehingga proses build-nya cepat. Lalu komputer saya nggak dibebani dengan proses nge-build yang luar biasa besar itu. Ini diskusi yang biasa kita kemukakan ketika orang bicara bahwa ketika kamu nge-build, pasti kan bisa di-build di tempat kamu. Yang nyebelin itu kan kalau ada kode baru, ketika di-build compile error. Itu kan benar-benar menunjukkan bahwa yang barusan nge-commit itu benar-benar nggak care gitu. Karena jangankan bisa di-build, di-compile aja error gitu ya. Lalu kita bicara, kamu cek di local system itu, ya. Kamu bicara, if any functionality is impacted dengan change yang baru dibuat. Nah, ini harus ada cara untuk ngetesnya. Ya. Jadi bukan kayak regression, tapi additional testing untuk memastikan kalau ini saya tambahkan ini, hal-hal lain tetap sama. Tetap oke. Nah, allow competitions of continuous integrations with the new code changes. Maksudnya apa? Dalam satu waktu nggak perlu kamu harus ngerilis satu versi. Karena bisa saja kamu ngerilis 2 versi, terus kamu bilang, oke, tim QA ngetes fitur ini dan ini adalah versi yang dia berpijak. Yang versi yang ini itu urusannya adalah Nanda dan kawan-kawan dan dia akan ngetes. Jadi kamu bisa punya competing versions. Tujuannya apa? Pertama akhirnya speed up release dari new features. Jadi cara mempercepat kalian merilis new feature ke market. Karena kalian nggak melihat bahwa harus F1 dulu baru F2. Enggak. Sebenarnya karena apa? Ya, kalau kita lihat di dependensi nggak ada terkaitan antara F1 dan F2. Itu independen aja. Tapi kalau kamu cuma punya continuous integration, dalam satu waktu kamu akan mengintegrasikan satu hal untuk moving forward di develop. Oke, di developnya kalian punya satu lane. Terus kita bicara terkait dengan somehow the build field stop, go back to the third level, third step. Maksudnya apa? Ya sudah kamu cek aja lagi, nggak masalah. Sistem yang production nggak akan hancur, oke. Sistem yang testing ya sudah tetap nggak akan jalan karena memang buildnya gagal, oke. Tapi mereka bisa membantu untuk hal-hal yang lain ya. Contohnya kita bertiga gitu ya. Waduh nih CD-nya gagal nih. Yang salah siapa nih contohnya? Anggap aja Nanin yang salah. Ya sudah Nanin ngerjain, terus kita bisa bebas dan mengerjakan hal yang lain. Oke. Nah, yang menarik adalah lagi ketika kode saya lolos sampai build, itu artinya sudah oke dari sisi saya. Wis, saya akan kerjakan new ticket, saya akan buka new ticket, saya akan konsum satu tiket baru, dan ini jadi urusan dari si CD ya, atau ditaruh di dalam repository ya silahkan saja siapa yang akan mau ngedeploy itu. Karena kalau kita bicara deployment itu nanti akan ada banyak ya, ada banyak cara. Nah ini kalau kita bicara komparasinya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ada build, unit testing, integration, validation testing. Nah ini sudah siap ready nih. Kalau continuous delivery ininya manual. Kalau continuous deployment ininya automatic. Ya, tapi sekali lagi creating continuous delivery is doable while creating continuous deployment is hard problem. Karena apa? Bisa saja ininya berhasil tapi ininya nggak sesuai dengan harapan kita. Ini tricky ya. Atau jangan-jangan bukan ininya berhasil. Ininya saja kontak bisa balasannya nggak sesuai dengan harapan kita. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika mau ngedeploy yang di sini sudah di-delete tapi hal yang baru itu belum bisa dideploy di dalam sini. Oke. Ini yang kita bicara perbedaan utama dari continuous delivery with respect to continuous deployment. Jadi tadi saya termasuk salut sama organisasi yang berani melakukan continuous deployment. Karena itu tadi. Practically kamu nggak punya kontrol begitu commit. Kalau everything pas ya kode itu akan masuk ke production tanpa persetujuan siapapun. Oke.
Akhir continuous deployment. Sebelum continuous deployment ada pertanyaan terkait dengan continuous delivery? Tes 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Oke. Nggak ada ya? Halo. Tes. Tidak ada, Pak. Oke. Saya terlalu quiet untuk Anda. Terus jadi khawatir kalau ini mati atau tidak. Terakhir, kita bicara continuous deployment. Kalau kita memang selesai awal, feel free untuk ngerjain projectnya sama nge-setup runner dan deployment pipeline-nya ya. Jadi automated testing sama Git mau pakai Git flow workflow ya, pakai automated testing sama Git flow workflow-nya di setup aja. Oke. Ketika kita bicara continuous deployment, ini adalah sebenarnya final stage ini untuk sebuah CI/CD practices yang mature akan mengarah ke sana. Oke. Nah, tadi saya bilang ini kan deploy ke staging, deploy ke production saja kan ya. Sebenarnya yang automated iya, tapi kamu harus punya cara untuk memonitor apakah proses deployment itu sesuai pertama berhasil atau tidak dan sesuai dengan harapan Anda atau tidak. Karena kalau itu tidak terjadi, maka harus ada strategi supaya production itu tidak disrupted, tidak terganggu. Ada banyak strateginya biasanya, nanti kita bahas, oke. Nah, tapi yang menarik dari sini itu adalah proses ketika kalian punya continuous deployment, kalian itu bisa memberikan sensasi di mana aplikasi kalian upgraded, tapi tanpa pernah mengalami downtime. Ada yang tahu caranya nggak? Kalau kalian punya aplikasi mau upgrade gitu ya, kayak Gmail gitu, mau upgrade tapi supaya nggak downtime, gimana caranya? Semacam bikin staging gitu, jadi duplicate production, nanti kalau udah stable di switch. Di switch itu di switch kemana? Jadi ya di switch routingnya dari production lama ke production baru, entah itu dari engine X-nya atau gimana. Oke. Jadi kalau Google itu kira-kira butuh 3.000-4.000 server, ya kamu harus bikin 3.000-4.000 server. Nggak tahu sih Pak kalau itu. Oke, itu salah satu cara. Itu salah satu cara yang paling sering dilakukan sama teman-teman. Oke, dan paling simpel, relatif paling simpel. Jadi kalian create mirror environment, biasanya yaitu tadi staging, ya tadi ya. Setelah dites, oke, langsung staging ini dipromo jadi production, yang production diturunin levelnya. Jadi staging. Sehingga nanti berikutnya adalah yang namanya traffic langsung kena ke staging yang sekarang jadi production. Itu salah satu cara. Ada cara yang lain kalau kita bicara di Kubernetes, contohnya kita punya yang namanya kayak reverse proxy gitu ya. Saya itu lupa namanya, mediator atau master ya, saya lupa namanya. Karena saya itu lagi belajar rada ngoprek di Hadoop dan rada ngoprek di ya untuk tesismu juga sih sebenarnya di cluster management. Nah itu kadang-kadang namanya kan yang ada blockchain gitu ya. Ada yang peer, ada yang node, ada yang master, ada yang data node. Itu 11-12 lah sistem-sistem itu. Walaupun kita punya pemahaman yang beda-beda kan satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah continuous deployment ini mengharuskan kalian punya strong test, dan tesnya nggak cukup integration saja sama unit testing, tapi sampai acceptance test. Jadi yang dites itu sistem level, karena ini akan langsung masuk ke production. Nah ini yang kita lihat. Automated test itu apa? Prevent any regressions when new code is introduced. Jadi kalau kita bicara kalau ada regressions itu sudah terdeteksi, itu gunanya automated test, dan itu biasanya modenya regression testing. Dan memang automated test ini akan mensubstitute manual review atau manual testing yang biasanya dilakukan, sehingga rada lucu gitu ya kalau kalian masih melakukan manual testing yang heavy gitu ya, terus kalian pakai continuous deployment, itu rada-rada aneh gitu ya. Biasanya yang dilakukan karena sebenarnya kalian pengen segera semua update itu masuk ke development, sehingga ya itu tadi sebisa mungkin yang namanya human in the loop dari kode itu di commit sampai kode itu ada di production itu nggak ada. Duh, kalau ada error gimana? Gampang, tinggal di rollback aja atau di rollover, tergantung ya. Rollback itu kan kalau kalian bicara sistem
Oke, ini banyak orang yang nggak familiar. Kemarin saya sempat ribut sama Pak Riza sama Pak Catur juga nih. Jadi kalau kalian punya versi 1 di sini, terus kalian mau lompat ke versi 2 gitu ya. Ini kan kalian akan tes dulu ya, habis itu kalian lompat ya. Nah, kebanyakan strategi yang dilakukan sama orang itu kalau gagal dia akan backward ke sini. Nah, ini tidak selalu yang namanya rollback itu adalah viable option ya, sesuatu yang bisa. Kalau kamu bicara tabel sudah di alter nih, sudah di drop, nggak mungkin kamu balik lagi. Kalau dibalik lagi malah berantakan itu. Nah, pilihannya adalah roll over, bukan rollback. Roll over, loncat lagi sekali lagi. Oke. Kan lo kok maksudnya gimana Pak? V2 aja belum beres kalau V3 diberes. Karena biasanya begini. Di sini ini ada feature 0, ada feature 1 gitu ya. Terus di sini ada feature 2, feature 3. Terus nanti di sini ada feature 4. Nah, sebenarnya kan yang kita bilang ketika kita pindah ke roll ini, kita bilang bahwa F2 dan F3 sudah lolos toh. Tapi ketika ini diinstal ternyata nggak lolos. Ya sudah, lompat lagi aja. Supaya apa? Ya kita memastikan F4 dan tentunya F2 sama F3 itu sudah lolos. Caranya daripada kita balik, kita mendingan gliding aja ke depan terus. Nah, itu adalah strategi kalau kita punya masalah dengan current version yang baru kita deploy. Oke. Bisa rollback atau rollover. Yang paling banyak dipakai adalah memang rollback, tapi tidak selalu rollback itu adalah viable options. Biasanya kalau kemarin tuh kayak kasus di Sirekap adalah kenapa kita nggak bisa rollback, karena pada waktu versi yang V1 belum ada access control. Jadi access control itu cuman screen level access control. Jadi kamu masukin string apa ya itu dianggap kamu usernya itu. Nah, V2 ada access control. Nah, begitu sudah ngintroduce access control ternyata gagal, nggak bisa kamu balik lagi. Mendingan kamu loncat lagi, kamu pakai versi yang V2 kamu perbaiki, habis itu kamu masuk ke rilis versi 3. Itu yang kita sebut sebagai rollover. Ya. Rolling deployment maksudnya gimana? Yaitu ada step yang untuk mengaktifasi kode itu supaya masuk ke dalam live atau production environment. Lalu ada mekanisme untuk unduh in case ada sesuatu yang breaking. Oke. Nah, lalu yang tadi, ini hal yang baru nih yang kamu harus siapkan karena kamu mau pakai CD. Selain itu, kamu harus punya monitoring dan alert. Supaya apa? Nah, katanya CD, continuous delivery. Maka hal itu harus sudah disiapkan, monitoring visibility dan kawan-kawan. Karena jangan sampai user kalian teriak tapi kalian tidak merasa bahwa ada permasalahan di hal tersebut. Nah, itu salah itu. Secara operation itu salah. Kamu harus mendesain sistemmu dengan visibility yang bagus sehingga kalau ada masalah bukan kamu dikomplain sama orang, tapi kamu sudah tahu dari awal bahwa ada masalah ini. Sebelum masuk ke sosial media kamu sudah tangani. Oke, nah ini tadi bilang ada beberapa best practice yang biasa dipakai untuk orang mengimplementasikan continuous deployment. Yang pertama adalah TDD. Nah, TDD ini sebenarnya adalah test paradigm yang menyatakan bahwa kamu harus nulis test case dulu, baru kamu nulis, kok saya lupa ya, program, kode. Jadi instead of kamu coding terus habis itu nulis test case, enggak, ini nulis saja test case dulu, baru kamu nulis kode. Tujuannya apa? Pertama, supaya kamu enggak clouded dengan implementation detail yang sudah kamu lakukan. Sehingga kamu lebih natural, kamu lebih abstrak dalam melakukan pengujian sebuah masukan. Itu keuntungan yang pertama. Terus yang kedua, cara ngedevelopnya itu jadi directed. Karena ya itu tadi dia bilang bahwa ya kalau aku disarankan hal yang penting, maka harusnya ada sebuah surat, ada sebuah bukan surat ya ada sebuah hal yang ditugaskan sehingga saya benar-benar melakukan itu. Jadi kalau kita bicara kalau tesnya seperti ini, ya maka itu misi saya, misi coding Anda, ya sudah, saya harus bisa bikin program yang bisa mensatisfy hal ini. Jadi misinya jelas. Oke. Lalu sebenarnya ini tadi continuous deployment best practice yang lain harus ada hanya satu cara untuk ngedeploy program di dalam production, yaitu dengan via CI/CD.
dan bukan live coding atau live editing tadi ya kalau kita bicara, atau manual copying. Jadi ada banyak orang yang ada error gitu ya, SSH ke server itu langsung diedit di sana. Nah itu bukan cara yang benar. Atau yang penting adalah ya sudah, oh yang tak update ini ya sudah tak copy file-file ini tak timpan di filenya di sini. No. Harus pakai sebuah metode dan hanya sebuah metode sehingga semua pintu installation itu jadi jelas. Yang terakhir, ketika kita bicara terkait dengan continuous development best practice adalah dengan containerization. Nah ini menarik, karena apa? Ketika kalian pakai containerization dan ada kegagalan, maka sebenarnya contoh kalau kita bicara containerization orchestration adalah Kubernetes ya. Kubernetes akan nge-retrieve dari repository internal kalian last good versions. Oke. Tapi itu semuanya pasti jalan nggak? Pasti jalan. Karena satu kontainer, satu Docker file. Oke. Dan yang harus disimpan Docker filenya atau image-nya. Saya sarankan image-nya ya. Jadi nggak perlu nge-build ya. Dan tinggal tarik langsung jalan. Tapi mungkin kalau sudah sekian lama versinya, yaitu tadi mungkin 5 versi terakhir, yang lainnya ya sudah kita simpan Docker filenya aja. Toh kita bisa nge-generate aplikasi kita berbekal Docker file itu. Jadi ya tapi kenapa kok image-nya harus disimpan? Ya untuk kepentingan rollback sama ngejalanin aplikasi dengan cepat saja. Oke. Deployment strategi tadi kita bicara zero downtime deployment tadi ya. Gimana caranya pakai zero downtime? Oke, dengan menggunakan rollback atau rollover. Tadi caranya adalah tadi kalau yang disebut sama ini yang disebut sama Ihsan ini blue green. Oke, ini yang disebut sama Ihsan. Kamu punya 2 environment, blue dan green. Oke, habis itu kamu upgrade yang namanya green untuk jadi production. Kalau gagal, kamu demote diri kamu dan kamu switch ke blue untuk jadi yang production. Jadi 2 benda itu selalu ada. Oke, itu cara yang kedua. Atau cara yang lain adalah dengan deployment schedules, yaitu tadi ini yang dilakukan sama Eclipse Open Source, release nightly. Oke, ini yang harus dilakukan. Atau dia pakai strategi yang namanya canary. Artinya adalah ngedeploy subset dari server. Jadi kalau kita bicara aplikasi kita itu kan pasti terdiri dari beberapa aplikasi, terdiri dari beberapa sistem dan beberapa aplikasi. Oke. Beberapa host. Jadi kalau kita bicara ini adalah warna merah gitu ya. Merah kotak gitu ya. Terus aku punya case yang lain adalah ini adalah segitiga gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini adalah segitiga gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kalian pakai canary, kalian bisa potong ini gini. Ini kan ada kotak, ada segitiga. Oke, jadi secara sistem dia akan dipromot jadi sistem yang lebih baru. Oke. Nanti perlahan-lahan ini dikonvert, kalau sudah jalan sistem barunya ini dikonvert masuk ke sini, ini dikonvert masuk sini, ini dikonvert masuk sini, begitu. Jadi caranya begitu. Bikin canary, habis itu kalian pecah itu menjadi beberapa, contohnya jadi subset dari server. Habis itu kalian run sesuai dengan keinginan kalian. Kalau berhasil, kalian mulai masukkan itu satu persatu ke dalam subsystem yang pecahan tadi yang ada di canary. Oke, that would be all. Oke, kita bicara tools. Nah, tadi mungkin banyak teman-teman udah tahu ini ya. Mungkin yang baru adalah yang tadi artifact ini. Ini adalah kayak GitHub gitu ya, tapi untuk artifact. Oke, ini kalau ini kan, ini ada Jenkins, ada cruise control macam-macam. Untuk testing framework ada JUnit, Cucumber, CPP Unit, whatever lah. Itu library atau framework yang kalian bisa pakai untuk membantu proses unit testing. Ya, atau kalau Cucumber ini biasanya dipakai untuk behavior ya. Jadi integration biasanya. Atau sistem. Karena secara paradigma dia bukan unit testing tapi behavior testing. Ada tools yang lain ya untuk CI servernya, ada yang nempel CI server nempel ke kayak Teamforce ya punyanya Microsoft atau kayak GitLab itu nempel tuh antara version control dengan CI servernya. Tapi ada yang ini
Git servernya atau version controlnya, ini adalah CI servernya. Jadi monggo mau pakai gaya yang mana. Best practice in general, pertama harus punya central repository, baik untuk kode maupun untuk artifact. Akan dicobakan deployment dan build ya, untuk automated. Dan kalau bisa sampai, kalau saya ya, kalau secara literatur harus sampai deployment, kalau saya secara praktikal minimal sampai delivery. Oke. Test in production clone. Nah ini hal yang penting. Ini kata biasa nyebutnya adalah staging. Habis itu commit the code every day. Jadi commit often, ya. And testings. Commit very often. Di sini adalah commit often. Build faster. Jadi kalau pakai runner jangan, ya oke lah kalau di kasus kita mungkin Pak saya pakai runnernya yang murah-murah ya Pak ya, biar nggak ngabisin kredit ya nggak apa-apa. Tapi yang ideal yang benar adalah runner itu adalah aplikasi yang relatively powerful sehingga proses proses build, proses testing itu akan dilakukan dengan sangat cepat sehingga orang itu bisa dapat feedback loop segera. Oke. Nah lalu everyone can see what others are doing. Nah ini penting. Karena nggak ada lagi si orang ini ngapain ya, si orang ini sudah kerja apa ya, dia isunya berapa ya, sudah semuanya ada di CI/CD server kayak GitLab contohnya. Kalau kamu nulis dokumen ada di isu, kalau kamu dikomentari ini ada di teks dan lain sebagainya. Oke. Final remark ya. Necessity for complex projects ya karena itu tadi harusnya butuh early detection of problem. Ini kita bicara a good CI build server, ya ini CI system ya. Kalau kita bicara CI server, should be flexible enough to fit into pre-existing development environment. Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi kadang-kadang kita hanya bisa milih version control atau CI server yang cocok dengan development environment kita. Contoh kalau kita bicara di Microsoft itu mereka ada yang namanya Teamforce kalau nggak salah. Nah ini sebenarnya kompetitornya si SVN nih. Oke. Nah tapi yang menarik adalah kalau kamu milih Teamforce itu ya, yang namanya SSIS script. Jadi SSIS script itu adalah SQL Server Integration Services, itu bisa disimpan as if text. Kalau SVN, ya enggak lah. SSIS script itu ya harus dianggap binary yang enggak jelas itu. Jadi proses ngedifnya, proses ngehitung commit difference-nya dan kawan-kawan enggak terlalu berjalan efektif di sana karena di treat-nya sebagai sebuah binary. Nah, ketika kalian bicara CI server itu sangat bergantung dengan CI systems. Oke. Jadi tentukan dulu, teknologi apa yang beyond reach Anda, baik secara IDE maupun CI server. Nah, habis itu kalian harus bikin sistem yang sesuai according dari tools-tools Anda. Karena saya asumsikan kita nggak mau spend duit ya untuk ngedevelop tools ya, tapi kita mau meleverage dari tools-tools yang sudah ada. Nah itu penting. Jadi tidak hanya bilang aku maunya begini, kamu harus lihat ini itu cara ngerjainnya gimana, si Fulan ngerjainnya gimana. Oke, kalau gitu saya maunya harusnya yang kayak gini. Oke. Jadi kebutuhan itu di re-engineering berdasarkan capability dari continuous build system yang kalian pakai. Beberapa problem yang sebenarnya perlu teman-teman perhatikan ketika kita di-link dengan continuous integrations, terutama terkait dengan database dan configurations. Mungkin di dalam configuration ada yang namanya secret ya. Ini agak pekulier, karena dia sebenarnya bukan pure source code, karena di situ ada data. Kalau ada sesuatu yang skema di drop itu gimana representasinya? Kalau kita nge-treat itu sebagai pasrah bongkoan seperti halnya sebuah database kan nggak bisa. Jadi ada proses-proses yang kalian harus pikirkan, gimana nge-handle database versioning, gimana meng-handle yang namanya CI/CD kalau database-nya begini. Oke. Lalu ada problem terkait dengan human. Dibilang bahwa karena CI/CD itu automated, saya nggak butuh human ya. Enggak. Karena yang harus nulis
pipeline yang harus nulis test case itu tetap orang loh ya. Nah ini. Nah terus biasanya automatic deployment karena human itu tidak punya power, biasanya dia punya perceptions greater fear dengan dibanding Anda. Oke. Lalu jangan mentang-mentang pakai CI/CD terus kalian bilang oke lah kita ada perubahan, kasih perubahan. Mungkin secara customer itu terlalu burden. Harusnya kalian kumpulkan dulu perubahan-perubahan itu terus kalian present itu dari sebuah perubahan yang rada komprehensif daripada hal-hal kecil yang renek-renek yang receh tadi. Oke. Jadi jangan mentang-mentang tenang aja kita kalau ada agile kan ya. Jadi kalau ada perubahan apa ya kita coding udah beres kita CI/CD kan keluar itu di production. Loh, tapi kan pertanyaannya adalah user bisa bingung itu karena kok ini ganti lagi menunya, kok ini ganti lagi ya menunya, kok ini ganti lagi menunya. Oke. Itu yang kalian harus envisage atau kalian harus hati-hati di dalam deliver CI/CD. Baik, ada pertanyaan rekan-rekan sekalian. Oke, kalau nggak ada, saya mau coba ilustrasikan sendiri. Ini ada CI/CD tapi nggak nyampe rilis ya. Jadi kalau kita bicara rilis itu sebenarnya delivery dan deployment. Jadi kita bicara CI/CD-nya ini berhenti di 2 pipeline. Kita bisa lihat di sini mana tadi? Ya, ada branch gitu ya, terus di push. Mohon maaf. Setelah ini di push, masuk ke automated testing. Kalau ada perubahan di push lagi kodenya, tes lagi. Ini bisa berkali-kali di sini. Oke. Setelah beres, ada orang review, habis itu dia di merge. Oke, selesai sebenarnya. Selesai di sini. Nah, ini ada pipeline berikutnya bisa saja untuk melakukan continuous deployment. Ngapain dia? Dia ngedeploy di production terus dia melakukan tes-tes yang hanya bisa dilakukan di productions. Ini kita bicara continuous integrations, langsung continuous deployment. Kita bicara, loh delivery-nya di mana nih? Nggak ada nih. Nggak ada cara untuk nge-push ke dalam sebuah repository dari artifact. Oke. Dan ini yang paling banyak dipakai sama orang. Jadi CI/CD-nya adalah continuous integration, continuous deployment. Nggak ada continuous delivery. Tapi kalau kamu mau bentuk yang lebih komprehensif lagi, oke, sama ya, kamu commit gitu, terus habis gitu ada proses continuous integration di sini, mirip dengan proses yang ada di sini. Oke. Tetapi setelah itu beres, dia akan masuk ke dalam sebuah proses yang namanya package. Nah ini akan mendaftarkan beberapa komponen sesuai dengan komponen yang hasil di coding Anda tadi. Jadi ini sebenarnya disimpannya di repository eksternal. Sudah disimpan lalu sekarang dilakukan integration testing lagi. Setelah beres, baru ini dideploy ke productions. Oke. Ini kita bicara, ini hasilnya disimpan jadi continuous delivery. Kamu nanti akhirnya punya repository yang mirip ini. Atau kamu, bukan copy. Atau kamu langsung deploy ke sebuah sistem production. Oke. Nah, tapi kamu harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tadi saya bilang. Monitoringnya gimana? Kalau gagal gimana? Taunya gagal gimana? Dan kawan-kawannya. Nah, makanya biasanya walaupun dia automated tetap harus ada supervisionnya, harus ada visibility Anda untuk mengetahui apakah deployment-nya sukses atau tidak. Apakah hasil deployment sukses tadi lead kepada korek hasil. Karena bisa saja deployment-nya jalan tapi ketika dites kok hasilnya meleset semua ya. Nah itu. Nah nanti habis itu ada yang nge-monitor yang akan memutuskan ini mau lanjut atau mau balik lagi. Mau balik laginya mau sampai sini atau malah mungkin mau sampai sini, tergantung seberapa katastrofik error atau kesalahan yang diintroduce yang sudah masuk ke production karena continuous deployment tadi. Oke, baik. Ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke.
Ada pertanyaan? Jelas ya kayaknya? Oke, berarti silahkan teman-teman mencoba. Untuk runner kalian bisa setup dengan di GCP, oke. Untuk server stagingnya atau developmentnya juga kamu setup aja di GCP, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.